Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini Abu Faris ingin share tentang manasik haji. Insyaallah melalui video ini sahabat semua akan menambah hasanah persiapan manasik haji. Jadi mulai dari macam-macam haji, selanjutnya juga kita akan membahas tentang wukuf dan seluruh rangkaian ibadah haji. Insyaallah, simak dan kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar. Kita belajar bersama di Akademi Haji dan Umroh FBI. Sahabat semua, apa landasan menunaikan ibadah haji? Kalau ditanya landasannya tentu terletak pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah wajib haji untuk kita. Ya, wajib haji. Abu Faris, di sana ada keterangan bagi yang mampu. Betul, itu keterangannya. Dan untuk kita harus memampukan diri, harus memantaskan diri. Ya, memantaskan diri, kita layak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita layak mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, gitu ya. Kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah, gitu. Kita harus layak dengan apa? Ikhtiar terbaik, bekerja terbaik, ya, memenuhi kewajiban kita sebagai muslim itu dalam bermuamalah itu lakukan yang terbaik. Begitu sahabat semua. Bismillah, niat. Sahabatku, ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu secara fisik dan finansial. Ibadah ini dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah tentunya. Kata al-hajj menurut bahasa berarti menyengaja. Karena itu menurut istilah syariat Islam, ia berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah. Secara istilah haji diartikan sebagai pergi ke tanah suci Mekah dan niat beribadah, melaksanakan tawaf dan sa'i dan wukuf di Arafah, menjalankan seluruh ketentuan ibadah haji dengan tertib, melakukan ibadah haji pada waktu tertentu dalam tahun Hijriah. Tentu dalam hal ini adalah 9 Zulhijjah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu sahabatku tentang ibadah haji. Lalu bagaimana dengan spirit kita, semangat kita? Maka tidak ada lagi pilihan kita untuk melakukan yang terbaik, ikhtiar memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kewajiban kita menunaikan ibadah haji ini. Sahabat semua, syarat rukun dan wajib haji. Syarat rukun dan wajib haji. Yang pertama syaratnya adalah beragama Islam. Ya, balik, berakal, merdeka dan istitoah ataupun mampu. Selanjutnya rukun haji, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan tahallul. Sedangkan wajib haji, ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i dan tahallul. Mari kita urai sahabat semua. Syarat haji, beragama Islam. Haji hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Ini titik, tidak ada koma lagi. Selanjutnya sahabatku, balik, harus sudah mencapai usia dewasa. Tentu untuk usia yang belum balik, kita tidak ada, untuk yang belum balik tentu tidak ada wajib ataupun syarat haji. Begitu. Tidak ada syarat haji untuk yang belum balik. Selanjutnya berakal, memiliki akal yang sehat dan tidak gila, mohon maaf, merdeka, bukan budak ataupun dalam keadaan tertawan. Selanjutnya istitoah ataupun mampu. Dalam hal ini adalah memiliki kemampuan fisik dan finansial untuk melakukan perjalanan haji serta cukup untuk menanggung keluarga yang ditinggalkan. Gitu. Jadi garis bawahi sahabat semua, istitoah di sini adalah memiliki kemampuan secara fisik, finansial, masalah keuangan tentunya,
nafkah ya sahabat semua untuk melakukan perjalanan haji ya ini secara finansialnya, dan untuk meninggalkan yang ada di Indonesia begitu ya sahabat semua. Selanjutnya adalah rukun haji. Ini keterangannya kita ulas lebih dalam. Rukun haji adalah bagian inti dari ibadah haji yang menentukan keabsahan ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan denda bila tidak dilaksanakan. Jadi tidak bisa dalam hal ini. Tidak ada istilah dam digantikan dalam hal ini ataupun dibadalkan, tidak bisa. Nah, begitu. Jadi harus ditunaikan. Ihram, berniat untuk melaksanakan haji dengan memakai pakaian ihram. Ini ya. Ya, ini rukun haji. Ya. Berniat untuk melaksanakan haji dengan memakai pakaian ihram. Gitu. Begitu. Selanjutnya wukuf di Arafah, ya, berdiam di padang Arafah pada waktu tertentu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dalam hal ini 9 Zulhijjah. Al-Hajju Arafah. Ya. Haji itu adalah berwukuf di Arafah. Ini wajib, ini puncaknya. Dalam setahun hanya 1 hari. Ini puncaknya ya, Masya Allah tabarakallah. Pengalaman Abu Faris juga, Masya Allah tabarakallah. Merinding ya Allah ya Rahman. Rindu kembali ke sana. Insya Allah kita tunaikan haji bersama-sama sama-sama bersama FBI Group. Dan begitu syahadu ya, menyimak khutbah Arafah, dan kita juga berdoa begitu maksimal di sana karena Allah itu begitu dekat gitu ya, begitu dekat. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah kabulkan. Banyak testimoni dari sahabat, dari jamaah-jamaah umrah Abu Faris yang Abu Faris bersama, terwujud impiannya. Alhamdulillah. Ya, terwujud apa yang diinginkannya. Sebaik-baiknya meminta bagaimana? Diampuni dosa. Gitu. Meminta ampuni dosa. Diberikan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apalagi yang harus diulang-ulang? Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengagungkan. Waktu wukuf di Arafah itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Mau pakai yuhyi silakan, gitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan. Gimana sahabat semua nyaman dan berzikir yang mana? Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, ya, 7 putaran. Berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahalul, mencukur atau memotong rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Gitu. Begitu sahabat semua. Selanjutnya wajib haji. Wajib haji tidak mempengaruhi keabsahan haji jika ditinggalkan, namun harus diganti dengan dam ataupun denda. Ya. Kita lihat ya, niat ihram dari miqat. Nah, ini ihram saja. Niat ihram dari miqat, ya. Memulai niat ihram dari batas yang telah ditentukan sesuai dengan daerah asal jamaah, gitu. Jadi kalau misalkan terlupa gitu ya, terlupa niat ihramnya, niatnya gitu ya, bukan di tempat miqat gitu, maka bisa digantikan dengan dam di situ. Ah, begitu ya. Kalau berihramnya wajib ini, ya. Termasuk rukun menggunakan ihram ini, ya. Seperti itu. Selanjutnya menginap di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Jadi bermalam pada malam 9 Zulhijjah, ya, mau masuk ke 10 Zulhijjah di situ. Ya, bermalam, dan sambil bermalam boleh tiduran nggak? Boleh. Kita beratapkan langit di situ. Beratapkan langit. Namun tetap dijaga ihramnya gitu ya. Untuk laki-laki mata kaki tidak boleh ditutup, tidak boleh menggunakan wewangian. Mohon maaf, suami istri tidak punya tidak diperkenankan. Itu ya. Nanti dibahas di larangan ihram. Larangan ihram sama seperti umroh. Ihram haji, ihram umroh sama larangan ya. Larangannya harus ditepati. Harus ditunaikan gitu ya. Harus dijaga gitu larangannya. Menginap di Mina, bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik gitu ya. Nanti kita urai tentang nafar awal, nafar sani setelah ini. Tawaf wada, tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Melempar jumrah, melempar batu di 3 lokasi jumrah, ya. Ula wustu aqabah di situ, ya. Melempar jumrah, melempar batu 3 kali jumrah selama hari-hari tasyrik. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Lanjut. Nah, ini 3 jenis rangkaian ibadah haji sahabat semua. Ada haji ifrad, haji tamatu, haji qiran. Yuk kita urai. Ibadah haji haji ifrad adalah ibadah haji saja tanpa disertai umrah. Jamaah haji perlu mengenakan ihram sekali untuk ibadah haji.
Tidak diharuskan untuk melakukan umrah terlebih dahulu, tidak dikenakan dam ataupun denda di situ. Dan ini untuk penduduk Mekah. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk haji tamattu, melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian melempar ihram setelah umrah. Ya, maaf, melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian melepas ihram setelah umrah, begitu. Selanjutnya kemudian mengambil ihram kembali untuk melaksanakan haji. Jamaah menikmati masa antara pelaksanaan umrah dan haji tanpa kewajiban yang berkelanjutan. Nah, di sini ada letaknya, kalau di Indonesia disebutnya itu ada dam tamattu. Padahal istilah yang tepat adalah al-hajju di situ. Kenapa? Karena ini bukan dam, tapi al-hajju. Apa itu al-hajju ataupun dam tadi itu? Yaitu menyembelih hewan, dalam hal ini adalah kambing gitu, menyembelih kambing untuk menyempurnakan hajinya. Begitu, haji tamattu. Selanjutnya haji qiran, yaitu menyatukan ibadah haji dan umrah dalam satu waktu dan satu ihram. Jamaah haji tetap berada dalam keadaan ihram dari awal hingga akhir. Pelaksana kedua ibadah tersebut wajib membayar dam berupa menyembelih seekor kambing. Masya Allah, Masya Allah. Begitu sahabat semua. Mari kita lanjutkan tentang nafar awal dan nafar tsani. Nafar awal dan nafar tsani adalah pilihan yang dapat diambil oleh jemaah haji untuk meninggalkan Mina. Perbedaan terletak pada waktu jemaah haji meninggalkan Mina. Nah, untuk nafar awal sahabat semua, biasa diambil oleh jamaah haji furoda dan jamaah haji ONH+. Biasanya seperti itu. Selanjutnya nafar tsani itu biasa diambil oleh jamaah haji reguler untuk jamaah asal Indonesia. Nafar awal seperti apa Bu Faris? Yaitu jemaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Ya. Jemaah haji bermalam di Mina selama 2 malam yaitu 11 dan 12 Zulhijjah. Nafar tsani, jemaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah. Jemaah haji bermalam di Mina selama 3 malam yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi letak perbedaannya adalah nafar awal 2 malam, nafar tsani 3 malam. Begitu sahabatku. Masya Allah. Pahami ya? Insya Allah sudah dipahami sahabat semua. Yuk kita masuk ke alur perjalanan ibadah haji. Ini alur yang insya Allah bisa dipahami oleh sahabat semua. 1 sampai dengan 15. Ini diagram ini ataupun penjelasan ini yaitu menggunakan nafar tsani. Jadi pengambilan nafar tsani seperti itu. Yuk kita masuk. Untuk jamaah Indonesia ya untuk reguler ada 2 gelombang. Gelombang pertama diarahkan langsung ke Madinah, ya, ke Madinah terlebih dahulu. Kalau gelombang kedua langsung ke kota Mekah. Nah, bagi yang langsung ke kota Mekah, ihramnya ataupun niat mikotnya untuk umrah di situ, umrah haji di situ, yaitu di Yalamlam 10 sampai dengan 15 menit sebelum landing, ataupun sesuai fatwa MUI, yaitu di Bandara King Abdul Aziz, yaitu tergantung pembimbing ataupun yang membawa pembimbing ataupun tour leader yang membawa sahabat semua menunaikan haji. Selanjutnya tiba di kota Mekah untuk mengelilingi Ka'bah 7 putaran yaitu tawaf. Selanjutnya sa'i 7 kali bolak-balik antara Safa dan Marwah. Nah, masalah jarak dan yang lain-lainnya kita urai nanti deh. Ya, kita urai di manasik tatap muka. Selanjutnya memakai kain ihram, niat haji dan mikot di tempat tinggal. Itu tadi sudah disampaikan. Tarwiyah ini ya, ini sunnah bagus sekali ya, bismillah. Kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarawih itu bagaimana? Yaitu lebih awal, persiapan, preparing gitu ya. Nah, tarawih itu sampai di Mina 8 Zulhijjah sebelum ke Arafah. Nah, yang nomor 6 adalah puncaknya sahabat semua. Wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Ini wukuf di Arafah 9 Zulhijjah. Hanya 1 hari dalam 1 tahun, sahabatku. Hanya 1 hari dalam 1 tahun, gitu. Jadi wukuf di Arafah hanya 1 kali dalam 1 tahun. Kalau umrah, insya Allah sepanjang tahun di luar wukuf di Arafah tersebut. Tapi kalau wukuf ataupun haji, puncaknya haji hanya 1 hari dalam 1 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Kita semua yang menyimak rekaman YouTube ini, Allah mampukan untuk berwukuf di Arafah. Gimana Abu Faris rasanya? Ya Allah, ya Rahman. Merinding sahabat semua. Jutaan manusia berkumpul. Ya Allah. Gitu. Ada yang di tenda, ada yang ke Jabal Rahmah naik ke atas. Ya Allah, ya Rahman. Wukuf di Arafah, wukuf di Arafah. Rasakan nikmatnya doa di situ. Ya Allah, ya Rahman.
Ya, berdoa, silakan. Berdoa yang banyak. La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan agungkan Allah. Agungkan asma Allah. Selepas malam masuk gitu ya, kita bergerak ke Muzdalifah. Bergerak ke Muzdalifah, silakan. Berjalan kaki di sana ke Muzdalifah itu lebih utama. Ya, berjalan kaki, silakan. Mabit sambil apa? Sambil mengambil kerikil, sahabat semua. Untuk apa? Lempar jumrah. Ya, insya Allah diurai lebih detail nanti di tatap muka gitu ya. Berapa jumlah kerikilnya, begitu ya. Masya Allah. Selanjutnya adalah jumrah Aqabah. 10 Zulhijjah ini. Jumrah Aqabah, kita melempar jumrah Aqabah di 10 Zulhijjah tersebut. Dan di sini boleh tahalul, gitu ya. Boleh tahalul awal, gitu. Ya. Boleh tahalul awal, alhamdulillah. Dan selanjutnya tawaf ifadah, kita ke Ka'bah untuk tawaf ifadah, sa'i dan tahlul sani kita. Ya, potong rambut lagi tahlul sani. Selanjutnya ada nafar sani kita. Nafar sani kembali lagi ke mana? Ke Mina. Selanjutnya jumroh. Ya, jumrohnya kita selesaikan ula wusta aqabah. Dan ini adalah untuk nafar sani. Rangkaian ini adalah nafar sani. Tapi kalau misalkan untuk yang nafar awal, jadi selepas jumrah Aqabah, tahalul gitu, menunggu dulu selanjutnya mabit di Mina dan menunaikan jumrah dan untuk ula wusta Aqabah diselesaikan. Baru tawaf ifadah, sa'i, tahalul sani. Nah, seperti itu. Dan di kemudian hari menunaikan tawaf pada begitu sahabat semua. Itu terletak perbedaannya, perbedaan untuk nafar awal dan nafar sani. Jadi seperti itu. Jadi ada dihilangkan nomor 13-nya saja. Mudahnya seperti itu. Begitu sahabatku. Dan demikian sahabat semua, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita ini dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas ini kita simak ya, apa yang disimak yaitu perbedaan tentang haji furoda dan ONH plus. Selamat menyimak. Haji furoda dan haji plus atau yang biasa disebut ONH plus. Berikut ini perbedaannya. Haji furoda merupakan haji non kuota yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. Haji furoda disebut juga dengan haji mujamal yang pelaksanaannya harus didasarkan undangan dari Kerajaan Arab Saudi melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Sementara itu, haji ONH plus yang juga dikenal dengan haji khusus adalah ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus dari kuota haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan haji reguler, biaya ONH plus dan haji furoda cenderung memiliki biaya haji yang lebih tinggi, bisa mencapai ratusan juta rupiah. Jika ONH plus memperpendek masa tunggu jadi 6-9 tahun, haji furoda berangkat langsung di tahun daftar. Di travel kami, FAI Group, ONH plus di angka 14.500 US dollar. Haji furoda bintang 3 di 17.500 US dollar. Haji furoda bintang 5 di 22.500 US dollar. Semoga Allah segera mengundang kita untuk menunaikan haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, amin. Demikian, mudah-mudahan manasik yang sederhana ini menambah khasanah untuk sahabat semua dan insya Allah Allah segera undang sahabat semua untuk menunaikan haji. Tutup alhamdulillah, amin. Doa kibaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.